dosen hanya akan mengarahkan, membimbing. Nah, di sini saya juga mencoba peran tersebut. Saya berikan topik, saya berikan clue, silakan teman-teman berkreatif untuk mengelaborate, mengembangkan, to develop ya. Materi tersebut menjadi sebuah pemahaman, bukan cuma buat siswa sendiri atau buat pelajar sendiri, tapi bagaimana kita yuk educate sesama. Nanti pada saat besok minggu depan teman-teman akan cerita nih. Gini loh, proximity sensor itu ada dua, yang kapasitif dan yang induktif. Prinsip kerjanya seperti ini loh. Kalau yang induktif tuh, ketika ini saya dekatkan seperti ini. Nah, ketika saudara menjelaskan itu, saudara bisa tampilkan ini loh. Kalau saudara teman-teman mau melihat tutorialnya tentang prinsip kerjanya ada di sini. Saya akan menjelaskannya seperti ini, gitu loh. Jadi kita jadi semakin tertarik memahaminya, nggak akan bosan lagi. Kalau saya yakin nih ya, karena saya nggak tahu ya, kalau yang anak-anak semester 1 kan semua pada on cam tuh, saya tahu tuh. Jadi saya masih bisa memantau. Nah sekarang teman-teman kan banyak kan off cam, nggak tahu saya posisinya, apakah sambil tidur atau sambil, saya nggak ngerti. Kalau saya selalu ngomong terus, ya artinya saya memberikan materi, saudara hanya mendengarkan. Lama-lama saya yakin ditinggal tidur juga nggak ngerti juga saya, seperti itu. Nah itu saya nggak mau seperti itu. Karena ini beda ceritanya kalau di kelas ya. Kalau di kelas saya masih oke lah, saya akan berikan, saya bisa memantau. Tapi kalau dengan kondisi seperti ini, saya nggak bisa menggunakan metode pembelajaran yang saya one way. Dosen ke mahasiswa, hanya memberikan materi tersebut, saya nggak bisa seperti itu. Maka dari itu, saya mencoba membuat sebuah metode pembelajaran yang lebih interaktif, di mana saling take and give, seperti itu. Mahasiswa aktif, dosennya aktif, kita akan terjadi interaksi yang menarik, seperti itu. Ya, itu harapan saya. Jadi nanti teman-teman, karena saya yakin besok pada waktu teman-teman tugas akhir, nggak akan selalu mencari dosen pembimbing untuk ini tanya benar-benar pertanyaan enggak, tapi teman-teman akan mencari dulu, dikasih topik sama dosennya, saudara pecahkan, baik itu melalui tutorial, video, atau literatur, seperti itu. Saudara coba, kemudian saudara presentasikan ke dosen pembimbing. Nanti dosen pembimbing akan memberikan tanggapan seperti itu. Itu yang saya ingin coba lakukan, sehingga ketika nanti teman-teman pada waktu tugas akhir itu udah nggak canggung lagi, sudah terbiasa untuk belajar mandiri seperti itu. Jadi belajarnya bukan lagi belajar selalu diberi oleh dosen, tapi belajarnya udah mandiri, dosen hanya tinggal mengarahkan, membimbing saja. Dan saya yakin nanti progres TA-nya lebih terarah, karena saudara udah tahu arahnya, saudara tinggal jalan aja, karena udah terbiasa. Seperti itu yang saya inginkan dari metode pembelajaran ini. Bukan lagi lecture student center learning. Jadi lecture center learning. Jadi bukan lagi dosen itu sebagai center dari belajarnya, pusat dari pembelajaran, tidak. Tapi mahasiswa lah pusat pembelajaran itu. Itu yang saya inginkan. Begitu. Dan saya juga meminta agar teman-teman nantinya gampang dalam proses pembelajaran ketika offline, saya meminta teman-teman yang belum vaksin, segeralah vaksin. Sekali lagi saya ingatkan. Dalam waktu dekat ini, dari kampus akan memberikan ini, membuatkan surat edaran terkait bagaimana prosedur masuk ke kampus. Bagi yang sudah vaksin komplit dengan aplikasi Peduli Lindungi, teman-teman bisa masuk kampus. Tetapi kalau yang belum vaksin, ya terpaksa teman-teman harus swab antigen. Seperti itu, setiap kali mau masuk kampus. Itu. Ada pertanyaan dulu nggak? Ada yang mau ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Kalau misalnya vaksinnya baru sekali itu gimana, Pak? Kira-kira persyaratan untuk masuk kampus ya, Pak? Kalau masuk sekali harus masih swab antigen. Oh, oke, siap, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya. Nah, nanti ada syaratnya kok teman-teman. Ya, silakan. Kalau misalkan udah tes itu ada minimal maksimal waktunya berapa hari? 3 hari. Tes lagi? 3 hari. Masa berlakunya 3 hari. Untuk swab antigen.
Baik, Pak. Oke. Jadi nanti ketika ada praktikum atau kegiatan offline di kampus, baik itu belajar teori maupun praktikum, kalau ini masih bocoran ya, belum resmi, tapi ancang-ancang lah teman-teman siap-siap saja. Nanti yang belum vaksin segera vaksin, dilengkapi vaksinnya. Kemudian nanti akan ada persetujuan dari orang tua. Kita tidak akan memaksakan teman-teman untuk pembelajaran tatap muka. Seperti itu. Nanti ada persetujuan orang tua. Jika orang tua mengizinkan untuk melakukan tatap muka, akan ada pernyataan dari orang tua dikirimkan ke kampus. Seperti itu. Itu sebagai dasarnya kami mengadakan kegiatan lead. Jadi ada teman-teman yang melakukan, teman-teman yang tidak melakukan secara offline, kita akan berikan kegiatan secara online seperti itu. Misalnya praktikum. Nanti mungkin teman-teman yang tidak melakukan secara offline, dia akan menonton proses pengambilan datanya. Hanya pada waktu pengambilan data, dia tidak melakukan. Pengolahan datanya tetap dia melakukan. Seperti itu konsepnya. Oke, silakan Gabriel. Izin bertanya ya Pak. Mungkin kalau untuk jadwal pasti begitu Pak, semisal praktikum offline itu kira-kira udah ada gambaran nggak Pak? Soalnya saya baru vaksin 2 baru sekitar 16 Oktober gitu Pak. Oh, nggak masalah. Setelah UTS. Baik. Terima kasih banyak ya Pak. Ya, untuk kegiatan praktikum kami memang merencanakan setelah UTS untuk yang offline. Tapi yang online udah jalan ya, online. Jalan terus praktikumnya. Tapi yang offline itu kami punya rencana setelah UTS. Ya kemungkinan bulan November ya. November sampai Desember pertengahan itu kan banyak kegiatan offline-nya. Seperti itu. Dan harapannya semakin turun. Tapi ini kok saya lihat akhir weekend ini agak naik ini. Angka positif rate-nya di Jogja. Mungkin udah banyak yang main-main ke Jogja yang sudah pada ini kali ya. Ada juga sih. Ada yang mau ditanyakan kembali? Silakan. Pak, izin bertanya. Silakan. Untuk yang teori itu berarti udah tatap muka juga, Pak? Atau hanya praktikumnya yang tatap muka di kampus? Besar kemungkinannya yang praktikum. Kalau yang teori masih banyak offline, online-nya. Online. Baik, Pak. Terima kasih. Ya. Dan nanti banyak ini ya, khusus untuk saya, itu akan banyak, kayak kemarin kan di instrumentasi kendali saya berikan materinya video kan, kalian juga resume seperti itu. Itu memang metode saya ya, saya coba dorong memang seperti itu, agar sekali lagi, agar teman-teman itu memiliki pemahaman yang cukup luas. Dan itu ketika saya berikan video itu, saya berikan literaturnya, kalian suruh melengkapi, kemarin saya berikan PowerPoint ya, yang belum komplit saya berikan, sebetulnya juga udah ada yang komplit. Cuman saya belum berikan komplit ke situ biar kalian punya, kalau mau pembelajaran tentang kemarin misalnya ya yang instrumentasi kendali state ya. State space itu seperti ini loh. Kemarin kan udah diterangkan tuh sama orang yang dari luar negeri tuh di video itu. Gini seperti itu. Apa sih yang harus saya bicarakan? Apa itu tentang vektornya? Apa itu space dan lain sebagainya. Itu yang saya inginkan. Begitu juga di mata kuliah ini mekatronik. Seperti itu. Itu terus saya juga nantinya akan izin kepada teman-teman tanggal 22 ya, 22 Oktober kami ada rencana dengan tim NDT di Prodi itu akan melakukan pengujian propelan roket di Pamembek di Garut sebelum roket tersebut diluncurkan. Kami itu akan melakukannya sehingga perkuliahan pada tanggal 22 itu nantinya tidak ada tatap muka, langsung saya berikan tugas ya teman-teman ya. Tugasnya nggak akan susah. Tanggal 22 berarti itu pertemuan karena Pak Yadi juga akan berangkat ke sana juga. Tanggal 22 berarti 4, 5, 6. Pertemuan ke-6 itu interface. Oke. Interface ya. Mungkin nanti akan saya berikan ini, untuk interface ini saya akan berikan PowerPoint saya, silahkan dipelajari. Seperti itu. Bisa dipahami? Bisa. Ya, untuk tanggal 22.
Kebetulan memang ada rencana dengan 8 untuk melakukan kegiatan tersebut, dan seperti biasa nanti di pertemuan ke-8 teman-teman nanti ada ini ya, ada tugas ya untuk UTS seperti itu. Begitu. Oke, untuk UTS kalian mau modelnya seperti apa? Saya tawarkan dulu. Apakah saya akan berikan soal-soal kemudian saudara jawab, atau saudara menginginkan UTS itu berupa project? Project itu kelompok ya, otomatis ya. Kalau project itu kira-kira seperti apa, Pak? Apakah seperti yang pemrograman elektronika kemarin atau bagaimana, Pak? Oke, untuk yang ini, paling tidak kalau untuk ini ya, untuk project itu minimal, karena ini kan masih simpel nih. Paling tidak teman-teman bisa menginterfacekan aja. Jadi membuat sebuah prinsip mekatronik sederhana, misalnya pemanas, atau misalnya untuk pengatur level gitu kan, pengatur level. Itu gimana sih prinsipnya? Kemudian saudara merancang sebuah sistem mekatronik sederhana. Misalnya seperti itu, hampir sama tugas yang kemarin. Itu. Arahnya ke sana. Tetapi berdasarkan problem yang ada di masyarakat. Dan benar-benar real problemnya. Enggak saudara karang-karang problemnya gitu loh. Arahnya ke sana. Itu kalau mau special project. Kalau special project, saya pastinya akan bagi kelompok tersebut menjadi 1, 2, 3, 4, 9 kali ya. Biar 4 seperti itu. Jadi kalian akan merancang sistemnya dulu. UTS itu perancangan sistem mekatronik. Seperti itu. Gimana? Project, Pak, saya, Pak. Ya. Izin, Pak. Silakan. Oh iya, duluan. Siapa ini? Siapa? Silakan. Akbar, silakan Akbar. Kalau saya pilih project, Pak. Project ya? Oh iya. Saya mau tanya lagi, berarti nanti itu project itu dipresentasikan gitu ya, Pak? Di UTS itu ke Bapak? Iya. Saat UTS itu tetap ada soalnya, saya berikan soal dan kemudian soalnya ya sama, buatlah sistem mekatronik sederhana yang dapat sesuai dengan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, seperti itu. Jelaskan prinsip kerjanya, ya kan? Sebutkan langkah-langkah perancangannya. Udah itu aja. Soalnya seperti itu. Nanti teman-teman membuat proyeknya seperti apa. Tapi soal itu akan saya berikan, artinya itu harus dikerjakan setelah saya menjelaskan terkait materi tentang interface. Berarti pertemuan ke-7 saya baru akan berikan. Seperti itu. Ya. Jadi meskipun teman-teman belum mempelajari tentang Arduino, belum pelajari tentang PLC, tetapi nanti kalau teman-teman pada waktu menceritakan sistem tersebut menyinggung PLC dan Arduino, itu saya tidak akan mempermasalahkan. Dan saya pada waktu presentasi tidak akan saya tanyakan detail tentang pemrogramannya di Arduino ataupun di PLC-nya. Saya tidak akan tanyakan itu. Tapi pakai ini karena ini, kemudian bisa menjelaskan seperti itu. Jangan sampai saudara menggunakan PLC yang tidak ada interface-nya, maksudnya tidak ada analog input, analog output-nya, tetapi sensornya berupa tegangan. Saudara gunakan PLC digital input, tapi nggak bisa menjelaskan prosesnya. Nah, itu saya nggak mau seperti itu. Nah, itu yang saya inginkan saudara tahu apa sih prinsip kerjanya aja, seperti itu. Dan alasannya kenapa memilih itu. Karena membangun program itu kan baru di pertemuan 11-12, kemudian di pertemuan 9-10 itu tentang Arduino-nya, ya kan, interface Arduino, I/O-nya Arduino, seperti itu. 14-15 baru tentang PLC-nya. Jadi itu sih, begitu. Oke? Oh iya, Pak. Jadi biar langsung real gitu loh. Mekatronik itu nggak ngawang-ngawang. Jadi nggak cuma konsep, saya itu yang nggak ingin seperti itu. Ada yang bertanya lagi?
Pak, mungkin masalah UTS-nya bisa kami diskusiin dulu ya, Pak. Iya, monggo. Kalau mau project nanti cuma responsi, oke. Tapi kalau mau soal studi kasus, saya berikan kasusnya, saudara juga melakukannya, monggo aja, silakan. Kalau studi kasus, otomatis kasusnya saya yang kasih, saudara pecahkan. Tapi kalau untuk project, kalian yang cari kasusnya, kalian yang pecahkan. Itu aja. Ya, nanti didiskusikan tolong ya. Ya, Pak, nanti kami kabari lagi. Oke, good. Kemudian, ada lagi nggak yang mau tanyain? Pak, izin bertanya. Ya. Tadi kan atas pendapat saya pribadi, tapi setelah itu Bapak menambahkan bahwasanya misal kita ambil proyek tetap ada soal gitu Pak. Nah, apakah memang misal kita ambil proyek tetap ada soal UTS-nya Pak? Iya, maksudnya gini, biar terdokumentasi, ya kan proyek, ya kan? Kami wadahi gitu loh, jangan liar, dalam artian soalnya itu nggak liar gitu Riko. Jadi proyeknya itu memang saudara melakukan proyek itu ada dasarnya dengan saya soal tadi. Soalnya kan simpel, sama aja proyek kalian. Buatlah sebuah contoh sistem mekatronik sederhana untuk menyelesaikan permasalahan di kehidupan nyata sehari-hari. Nggak saya batasin kan? Soalnya seperti iya, itu. Ya kan? Saya kira kayak UTS seperti biasa UAS gitu Pak. Enggak. Ini makanya soalnya lebih implementatif karena aplikasi. Lain ceritanya, kalau UTS itu teman-teman tidak memilih proyek, saya akan kasih misalnya, buatlah sistem mekatronik untuk menyelesaikan permasalahan sistem instrumentasi kendali reaktor. Dah, selesai. Itu soalnya. Nah, kan beda kan soalnya? Ya nggak? Beda, Pak. Nah, Ya, Pak. jadi kalau Lebih susah ya. ya nggak sama aja sih sebetulnya kalau kita udah belajar tentang prosesnya. Tadi kan di instrumentasi kendali saudara belajar prosesnya, di mekatronik saudara mulai meng-arrange itu menjadi sebuah sistem. Sama sebetulnya kok, nggak gampang. Kayak reaktor, kemudian misalnya ya, contoh bicara tentang buatlah sistem mekatronik untuk kegiatan otomasi industri dalam packaging, ya packaging untuk packaging gitu. Kan boleh saudara mau menggunakan apa? Robot boleh, ya kan? Mau menggunakan crane juga boleh. Kan nggak harus seperti itu. Mungkin kalau si Arya udah sedikit bayang lah apa yang saya sampaikan seperti ini. Karena di desain engineering ada Arya juga. Seperti itu. Jadi harapan saya seperti itu teman-teman. Nggak usah bingung soalnya. Jadi Riko paham ya maksud saya ya? Ada wadahnya aja soalnya itu. Iya Pak, paham. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Maaf Pak, sekarang saya nggak paham. Jadi gini Pak, maksudnya kan nanti proyeknya dipresentasiin, terus di sela-sela presentasi itu nanti ada kayak responsi gitu ya Pak? Iya. Nah, terus setelah responsi itu ada soal lagi Pak? Enggak. Oh, nggak ada gitu Pak. Maksudnya tidak ada soal dalam bentuk fisik lagi kan Pak ya? Enggak. Soal itu. Kupikir kabel kayak gitu loh Pak. Soal itu saya berikan secara general. Sekarang saya tanya Lili, kalau soal saya seperti ini, buatlah sistem mekatronik sederhana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di sekitar saudara. Saudara membuat apa? Saya tanya tahu Pak, belum kepikiran. Ya gampang aja lah, Li. Misalnya, sistem untuk membuka pintu aja lah, buka pintu garasi. Nah, kan simpel kan? Secara otomatis. Ya enggak? Atau ya, sistem parkir otomatis. Ya. Nah, kalau pertanyaannya saya seperti itu, saya boleh buat sistem parkir, saya boleh buat lift, saya boleh membuat sistem sortir, ya kan? Saya boleh membuat tentang sistem packaging, saya boleh membuat tentang sistem pengelasan otomatis. Banyak kan, Li? Ya, Pak. Jawabannya nggak satu. Kalau tadi saya soalnya, rancanglah sebuah sistem mekatronik sederhana untuk sistem instrumentasi kendali reaktor. Jawabannya cuma satu. Reaktor, caranya gimana ngendaliinnya. Nah, itu aja. Kalau tadi kan banyak, kamu boleh banyak lah sesuai dengan idenya teman-teman. Bahkan, gimana, Li?
Iya ya Pak. Ya. Bahkan kalau waktu angkatannya Ihsan itu, saya memberikan ini kesempatan mereka untuk berkreasi berupa special project. Ada yang buat sistem parkir, ada yang buat rumah pintar, intelligent home system, ada yang membuat tentang lift, ada yang membuat tentang sistem kendali pemanas, ada juga itu. Cukup banyak itu ide-idenya mereka keluarkan, mereka presentasikan di depan saya. Bawa hardware-nya bawa, barangnya jadi di bawah. Jadi ada tim elektronik, tim programming, tim mekanik, semuanya ada di situ menceritakan. Tim dosen juga ada. Nah, itulah yang saya sebut tadi mekatronik sederhana. Itu. Kalau misalnya teman-teman mau buat CNC, boleh. Saya wah bagus nih kalau bisa buat CNC. Nggak ada biayanya Pak bikin CNC. Kenapa? Nggak ada biayanya. Nggak ada biayanya. Soalnya pernah saya ngitung-ngitung mahal ya ternyata. Mending beli ya? Iya Pak, mending beli. Mau buat 3D printed? Boleh. Ya, nggak masalah gitu loh. Silakan aja. Jadi saya, ini ingat, sekali lagi ini baru rancangan. Di UTS itu rancangan. Oke? Besok kalau mau membuatnya, besok saat praktikumnya. Saya berikan kesempatan. Berarti ini cuma rancangan doang ya Pak? Kalau kita minta. Iya, jadi nggak harus buat ya? Enggak. Kok kira buat loh Pak? Enggak, rancangan aja. Desainnya gitu loh. Misalnya, nanti saya akan gunakan sensornya ini. Kontrolnya seperti ini. Kan ini belajar sensor nih hari ini nih. Iya kan? Ya Pak. Belajar sensor otomatis saya yakin teman-teman harus paham sensor itu prinsip kerjanya. Besok kita belajar aktuator. Oke? Aktuator. Udah paham? Terus berikutnya di pertemuan 67 itu kita belajar tentang interface. Ya, antar mukanya. Nah, ini udah jadi nih sebetulnya. Tinggal satu lagi yang belum teman-teman pelajari, kontrolernya. Nah, paling enggak kemarin di pemrograman elektromekanik udah sedikit banyak belajar tentang Arduino, tentang PLC. Ya, sedikit banyak udah paham lah, paling tidak. Kulitnya minimal. Itu bisa dipasangkan ke situ. Itu aja sih. Nggak sampai membuat ya. Ngoding nggak? Nggak ngoding. Nggak sampai coding. Flowchart sistem, tapi bukan flowchart program, flowchart sistem. Itu aja yang saya inginkan. Hanya sampai itu. Kalian bisa ceritakan, kalau saya tanya kenapa pakai sensornya ini, gitu loh. Kalian bisa jawab. Nanti saya lihat juga dari sistem saudara, loh kok, kenapa kok dengan menggunakan motor, misalnya aktuatornya motor ini, kira-kira perlu interface-nya apa? Apa hanya sekedar relay atau perlu driver yang lain? Itu yang saya ingin teman-teman bisa jawab, gitu loh. Jadi tepat pemilihannya, itu dasar-dasarnya. Nggak susah, insya Allah nggak susah. Cuma nanti pada waktu UAS-nya baru kita ada ujian soal tertulisnya. Minimal 30% itu, harapan saya itu 30% nilai UTS itu kalian bisa mendapatkan nilai yang baik. 80 lah, paling enggak, di situ. Kalau tugas saudara kerjakan, insya Allah 20% udah di tangan teman-teman. Gitu. Di pertemuan mungkin ke pertemuan 5 nanti Pak Yadi masuk ya. Pak Yadi akan menerangkan tentang pneumatic and hydraulic, akan masuk ke situ. Nanti dari sampai pertemuan 4 saya masuk, kemudian pertemuan 5 Pak Yadi, pertemuan 6-7 saya masuk, ya kan? Pertemuan 8 saudara presentasi sama saya, responsi. 9-10 masih ketemu sama saya sampai 12, kemudian di 13 sampai 16 teman-teman akan bertemu dengan Pak Yadi. Seperti itu. Gimana? Ada pertanyaan? Cukup jelas? Jelas Pak, alhamdulillah. Udah nggak ada lagi ya yang merasa dibohongin tadi, ngerjakan lagi juga dikasih soal? Nggak ada ya? Nggak ada Pak, terima kasih Pak. Yang penting nggak ada dusta di antara kita ya. Iya Pak, terima kasih penjelasannya. Aman ya? Aman. Oke. Itu aja sih yang saya ingin sampaikan. Jadi tolong dikerjakan tugasnya ini. Minggu depan kita presentasi. Terus habis presentasi, 1 jam berikutnya saya akan berikan tugas lagi yang masalah aktuatornya. Aktuator.
Aktuatornya juga nggak sampai yang pneumatic and hydraulic seperti itu. Jadi aktuatornya kita akan bicara hanya sampai motor, ya, motor. Yang electrical aktuator. Nanti yang mechanical aktuator itu nanti Pak Yadi. Jadi kita nanti hanya akan bicara tentang electrical aktuator. Nanti kalau memang itu ya saya akan sampaikan materinya, teman-teman bisa melihatnya dan mendengarkannya. Atau kalau memang nanti saya rasa memang harus teman-teman mengerjakan seperti ini, membuat lebih paham, itu akan kita lakukan. Seperti itu. Ada pertanyaan? Ada kendala nggak dalam absen? Halo? Udah dibuka ya, Pak? Sudah. Kayak bentar, Pak, belum absen. Saya buka absen hanya saat ini ya, tetap pada waktu jam pelajaran. Di luar jam pelajaran tidak akan saya buka. Begitu. Jadi sudah saya validasi. Sebagai informasi di sini kita masuk 29 dari totalnya berapa ya? Apakah ada yang belum? Ada yang belum masuk di sini? Oke, kalau nggak ada yang mau ditanyakan, mohon dapat dikerjakan dengan baik. Saya tunggu sampai deadline-nya Kamis ya. Kamis, karena saya harus baca dulu apa yang saudara tulis dan apa yang saudara sampaikan di presentasi, sehingga nanti pada waktu teman-teman presentasi minggu depan, saya dapat memberikan masukan ataupun komentar terkait presentasi saudara, sehingga nanti presentasinya akan menjadi lebih terarah dan menjadi semakin bagus, mudah dipahami oleh teman-teman semuanya. Jika tidak ada yang mau dikomentarin atau ditanyakan, mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilakan. Cukup, terima kasih.